Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan di video kali ini, aku akan membahas mengenai technical analysis dari token One Inch. Buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton sampai selesai. Dan yang suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini aku ingin menginformasikan saja sebagai bentuk penghargaan aku kepada teman-teman sahabat pejuang rupiah. Nantinya aku akan membuatkan satu grup Telegram, tentunya gratis buat teman-teman semua jika channel ini mencapai 1000 subscriber teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, silahkan tetap support channel ini dan juga jangan lupa share video-video yang sudah aku upload supaya banyak teman-teman yang lain juga tahu ya. Terima kasih sebelumnya. Baik teman-teman, kita mulai pembahasannya. Seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan CoinMarketCap. Hari ini pertanggal 16 Desember terlihat market crypto di sini mengalami penguatan sekitar 3,53%. Kita cek Bitcoin teman-teman, hari ini mendapatkan penguatan sekitar 1,17%, di mana harganya saat ini di kisaran 705 juta rupiah. Nah, untuk Ethereum di sini mengalami penguatan sekitar 4,16% di kisaran harga 58 juta rupiah. Untuk Binance mengalami penguatan sekitar 1,82% di kisaran harga sekitar 7.700.000 rupiah. Diikuti juga dengan beberapa altcoin seperti Solana, Cardano, Ripple, Polkadot, Avalanche, Luna, Dogecoin ya. Di sini rata-rata mengalami penguatan atau rebound. Nah, bagaimanakah dengan One Inch? Kita akan langsung cek saja teman-teman untuk One Inch di CoinMarketCap. Jika teman-teman perhatikan, saat ini One Inch berada di peringkat 88 CoinMarketCap. Untuk harganya saat ini di kisaran 37.400 rupiah teman-teman. Untuk total supply One Inch sebanyak 1,5 miliar. Untuk sirkulasi supply atau total supply yang sudah beredar sebanyak 409 juta token. Ya, oke, kita akan cek technical analysis dari One Inch di Indodax. Nah, di sini teman-teman kita perhatikan di sini aku saat ini menggunakan chart time frame 1 hari untuk melihat pergerakan dari One Inch-nya ya. Oke, di sini kita akan coba pindahkan dulu teman-teman, kita lihat untuk pergerakan One Inch menggunakan time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame 15 menit. Di mana tadi pagi tepatnya kita mendapatkan rebound teman-teman. Ya kalau diukur sekitar kurang lebih 10% ya, mengalami penguatan di One Inch. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dari penguatan yang terjadi hari ini, tidak terlepas kita itu setelah menguat, di sini kita bisa dikatakan membentuk pola ascending channel teman-teman, di mana buat teman-teman yang belum tahu, biasanya pola ascending channel ini berakhiran breakdown teman-teman ya dari supportnya. Kalau dipresentasikan biasanya 55% itu breakdown. Tapi bukan tidak mungkin juga kita bisa melihat penguatan teman-teman ya, atau breakout dari resistennya. Kita akan analisa teman-teman untuk One Inch ya. Di sini kita coba analisa dulu menggunakan time frame yang lebih kecilnya ya. Aku gunakan time frame 4 jam terlebih dahulu untuk melihat pergerakan One Inch. Di sini sebelumnya kita juga mendapatkan koreksi yang lumayan dalam di kisaran harga 30 ribuan teman-teman. Setelah itu kita mendapatkan rebound di kisaran harga sekitar 42.000 ya. Nah, kita akan cek menggunakan Fibonacci retracement. Kita tarik dari harga terendahnya teman-teman hingga harga tertinggi saat ini, yaitu saat One Inch mengalami rebound. Nah, jika kita perhatikan teman-teman, saat ini One Inch bermain di area support dan juga resisten Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga 36.500 hingga 37.500 teman-teman. Jika nantinya kita mengalami breakdown kembali, di sini tadi aku sudah jelaskan bahwasanya One Inch membentuk pola ascending channel. Jika kita breakdown teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa melihat One Inch melanjutkan koreksinya hingga area support berikutnya ya. Jika kita bisa menguat teman-teman, tentunya target One Inch untuk jangka pendek dan juga jangka menengah buat teman-teman mungkin yang trading dan juga sudah ambil posisi di area bawah ya. Untuk target saat ini terdekat dari One Inch yaitu di area resisten Fibonacci 0,2 teman-teman, atau di kisaran harga 39.000 hingga 40.000 rupiah. Dan untuk target tertingginya ya di kisaran Fibonacci 100 ya, atau di rebound terakhir di penguatan terakhirnya di kisaran harga 42.000 rupiah teman-teman. Jadi mungkin nantinya jikapun kita menguat di area resisten tertingginya ini, nantinya perlu dilihat kembali. Kenapa? Biasanya teman-teman banyak sekali seller yang menunggu di area tersebut ya. Jadi buat teman-teman yang trading tentunya
wajib sekali untuk memantau pergerakan dari one inch-nya. Kita akan cek teman-teman untuk potensi koreksi untuk one inch ya. Jika one inch ingin menguat, tentunya wajib sekali bertahan di area support Fibonacci 0,5 tadi teman-teman. Akan tetapi jika nantinya one inch mengalami koreksi teman-teman, kita bisa cek di sini target one inch tentunya ada di beberapa posisi ya. Yang pertama, jika kita breakdown teman-teman, target terdekat atau support terdekat one inch yaitu berada di area support Fibonacci 0,6 di kisaran harga Rp35.400. Dan target kedua tentunya ada di area support Fibonacci 0,7 di kisaran harga kurang lebih Rp33.500. Dan target support berikutnya untuk one inch yaitu berada di area support Fibonacci 100 di kisaran harga kurang lebih Rp31.000 teman-teman. Pertanyaannya, jika kita perhatikan teman-teman dari breakdown yang sudah terjadi kemarin ya, kalau kita ukur itu sekitar kurang lebih 43%, tentunya ini kabar yang kurang baik untuk one inch. Kenapa? Jika kita breakdown teman-teman dan juga kita terkonfirmasi breakdown kembali, target one inch itu lumayan jauh teman-teman. Jika kita perhatikan di sini ada target di Fibonacci 1.6 atau di kisaran harga Rp23.800 atau sekitar Rp24.000 ya. Itu target one inch berikutnya jika kita mengalami breakdown dari 3 support yang saat ini berpotensi menahan pergerakan one inch. Nah, yang perlu dipantau juga tentunya pergerakan dari Bitcoin dan juga Bitcoin dominan teman-teman. Jadi setiap teman-teman mau trading, jangan hanya melihat atau hanya menganalisa dari token atau koinnya teman-teman. Jadi juga harus diimbangi dengan menganalisa Bitcoin dan juga Bitcoin dominan. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak salah langkah ya. Karena apa? Sangat kuat sekali atau sangat berpengaruh sekali untuk pergerakan Bitcoin dan juga Bitcoin dominannya. Oke teman-teman, ini untuk berbicara mengenai jangka pendek dan juga jangka menengah buat one inch ya. Kita akan berbicara mengenai jangka panjang kembali teman-teman. Di sini aku gunakan chart time frame 1 hari untuk melihat pergerakan dari one inch. Jika kita perhatikan teman-teman, dari harga tertingginya terakhir di sini kita mencapai harga sekitar 116.000 ya untuk one inch. Setelah itu kita mengalami koreksi yang lumayan dalam. Jika kita ukur dari harga tertinggi terakhir, kita mengalami koreksi sekitar 70% ya. Tentunya saat ini one inch juga tertahan di area support sebelumnya teman-teman, atau di area koreksi yang terjadi pada bulan Oktober ya di sini. Nah, jadi kita tertahan kembali teman-teman. Dan di sini juga kita sebenarnya sempat tertahan di bulan Agustus dan juga di sini di bulan Juni, plus di bulan Mei ini kita tertahan. Jadi ada 5 tahanan buat one inch yang saat ini menahan pergerakan koreksi dari one inch teman-teman. Jika ini nantinya terkonfirmasi sebagai area terakhir koreksi, tentunya kita akan coba analisa teman-teman. Sejauh mana kira-kira one inch bisa menguat kembali ya. Untuk yang pertama yang bisa aku katakan untuk one inch, jika ingin menguat wajib sekali untuk breakout dulu teman-teman dari area ya resisten dari sekitar harga Rp42.000 tadi teman-teman. Wajib sekali. Kenapa? Di sini adalah area tahanan setelah one inch mengalami koreksi. Di sini kita sempat tertahan teman-teman ya di tanggal 9 Desember. Setelah itu one inch mengalami koreksi kembali. Jadi yang pertama wajib dilakukan yaitu kita harus breakout dulu dari resisten saat ini ya. Di resisten sekitar harga Rp42.000. Setelah itu, jika itu berhasil tentunya bukan tidak mungkin kita bisa melihat one inch mengalami penguatan kembali. Kita coba tarik Fibonacci retracement dari penguatan terakhir teman-teman hingga koreksi yang terjadi pada tanggal 4. Nah kurang lebih seperti ini jika kita perhatikan teman-teman yang aku tandain warna biru di atas tadi yaitu area resisten Fibonacci 0,2 di kisaran harga Rp43.000. Jika kita bisa mengalami penguatan teman-teman hingga di atas dari resisten Fibonacci 0,2, bukan tidak mungkin kita bisa melihat one inch kembali menguat. Di mana? Untuk target-target penguatan one inch kita bisa lihat di sini yang terdekat sekali yaitu di area resisten Fibonacci 0,5-nya atau di kisaran harga kurang lebih 56.500. Jika kita ukur dari saat ini, bukan tidak mungkin jika kita bisa breakout dari resisten yang terdekat saat ini, kita bisa saja mendapatkan profit sekitar 50% teman-teman. Akan tapi sekali lagi, perlu teman-teman analisa ulang dan juga perlu teman-teman cermati pergerakan Bitcoin dan juga Bitcoin dominan. Kenapa? Karena teman-teman sudah tahu ya bahwasanya ada berita yang sangat menghebohkan tentunya yang beberapa pekan ini kita tunggu yaitu The Fed ya yang sudah mengumumkan bahwasanya tapering akan dipercepat teman-teman.
Jadi itu pasti akan berdampak kepada cryptocurrency. Bukan hanya cryptocurrency, tapi secara keseluruhan ya. Jadi buat teman-teman, perbanyak kembali untuk melihat dan juga membaca berita-berita ya, supaya tidak terjebak dengan penguatan yang terjadi hari ini. Karena apa teman-teman? Bukan tidak mungkin penguatan hari ini hanya penguatan sementara. Nantinya bisa saja kita melihat kembali adanya koreksi di Bitcoin dan juga altcoin ya. Kayak seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba kembali analisa teman-teman menggunakan yang menghubungkan area support dan juga area resisten ya. Di sini aku tarik garis. Untuk resisten aku ambil saja di penguatan terakhir itu di close candle-nya ya. Dan aku tarik ke bawah teman-teman untuk area resisten, dan juga untuk support aku tarik kembali ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika teman-teman perhatikan, di sini juga kita sebenarnya setelah one inch ini mengalami koreksi, kita juga ada pembentukan pola yang namanya descending channel teman-teman di time frame yang besarnya, yaitu time frame 1 hari. Jika kita perhatikan ya, sebenarnya di sini sama halnya dengan sebelumnya teman-teman. Jika ingin menguat, one inch ini wajib sekali untuk bisa breakout terlebih dahulu dari pola descending channel ini ya. Jika kita perhatikan, jika kita berhasil breakout teman-teman, bukan tidak mungkin kita juga berhasil nge-break area resisten yang sudah kita bicarakan tadi di area resisten Fibonacci 0,2-nya. Jika ini berhasil di break, bukan tidak mungkin kita bisa melihat one inch mengalami penguatan yang sangat signifikan. Dan untuk target-targetnya itu teman-teman, seperti yang kita bicarakan tadi, di area resisten Fibonacci 0,5 dan juga di area resisten Fibonacci 0,6 ya. Ini untuk target jangka menengah dan juga jangka panjang buat teman-teman yang trading. Jika teman-teman bertanya, di manakah posisi terbaik untuk mengambil one inch? Untuk aku pribadi teman-teman, pastinya kita wajib menunggu one inch break dulu teman-teman ya, dari area resisten yang saat ini berpotensi menahan pergerakan penguatan one inch. Baik itu resisten dari pola descending channel dan juga resisten dari Fibonacci 0,2-nya di kisaran harga Rp43.000. Jadi setelah nantinya kita mengalami breakout, dipastikan kembali kita untuk retestnya kuat ya. Setelah itu jika kita berhasil retest, nah disitulah kita mengambil posisi teman-teman. Oke? Jadi perlu buat teman-teman riset ulang, analisa ulang, dan juga pantau pergerakan secara keseluruhan dari cryptocurrency. Jangan sampai terjebak teman-teman. Ya, sekali lagi jangan sampai terjebak. Karena potensi untuk Bitcoin mengalami koreksi kembali itu sangat besar. Mengingat berita-berita yang selama ini bermunculan ya. Tentunya berita dari The Fed tadi, yaitu tapering yang dipercepat. Tentunya nanti akan berdampak sekali kepada khususnya di cryptocurrency ya. Baik, aku rasa untuk pembahasan dari one inch cukup sampai di sini. Semoga bisa membantu dan juga memperkuat analisa yang sudah teman-teman lakukan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah tonton videonya sampai selesai. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan baik token dan juga koin yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Salam cuan.